أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله lakum fiha khairan fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Surat Al-Hajj ayat 36. Wal budana lan dadekake ingsun ing pira-pira unta badanah lan dadekake ingsun ing pira-pira unta badanah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jam'u badanatin utawi budana iku jamake lafat badanah. Wa ya badanah iku al-ibilu unta. Sanek mulai saiki ngaji subuh ngadeg. Mulai awal sampai akhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ja'alnaha tegese ndadekake sapa ingsun ing badanah. Ndadekake sapa ingsun ing badanah lakum krana sira kabeh. Lakum krana sira kabeh ndadekake min sya'airillahi ing setengah saking pira-pira syiare agamane Gusti Allah. Ing setengah saking pira-pira syiare agamane Gusti Allah. Ai a'lami dinihi tegese pira-pira tetengere agamane Allah. Lakum fiha khair, lakum iku kedue sira kabeh. Fiha ing dalem budina khairun utawi kebagusan. Naf'un tegese kebagusan, kemanfaatan fid dunya ing dalem dunya. Fi dunya ing dalam dunya kama taqaddama kama kaitan keterangan taqaddama mesti dingin amma ujrun dan ganjaran fil uqba ing dalam akhirat fadhkuru ismallahi 'alaiha shawafa fadhkuru mongko padha nutura sapa sira kabeh ismallahi ing asmane Gusti Allah 'alaiha ing atase budana yang atas budana inda nahriha ing dalam nalikane nyembelih ing ya Allah badanah dalam nalikane nyembelih ing badanah sawafa hale padha ngadeg qaimatan niki dawe Kiai Syareh Kiai Hasyiae sing leres bukan pakai isim mufrad tapi pakai jamak muannas salim qaimatin ngoten yang tulis teng ringgile la'allahu qaimatin jadi jamak nggih qaimatin tegese pira-pira hale pira-pira kang padha ngadeg alas-alasin ing atase sikil telu makulatal yati hale kang den cancang tangane tegese kata ya Allah kaki yang bagian depan al yusra kang kiwa yang kiri faida wajabat junubuha ita wajabat mongko ari kalane lugur tau runtuh tau ambruk apa junubuha pira-pira lambunge utawa pira-pira sisihe budana sakota tegese runtuh apa badanah budana niku lal ardi maring bumi pak tanah ing dalam sausi nahar dalam sausi nyembelih wa huwa waqtul akli wa tawi wujub atau sukut waktu akli ing dalam waktu ni mangan minha saking budana faqulu minha wa atimul qani awal mu'tar faqulu mongko padha mangan sapa sira kabeh minha saking
Minha saking napa niki budina insyitum lamun ngarepake sapa sira kabeh insyitum lamun ngarepake sapa sira kabeh wat imul qani'ah wat imulan padha mangan no awe mangan sapa sira kabeh al qani'ah ing wong kang qanaah ing wong kang ngrasa qanaah kang ngrasa cukup alladzi kise wong yaknau kang ngrasa cukup sapa alladzi bima klan barang yukta kang den paringi apa mah ya Allah wala yusalu lan ora kena wala yusalu wala yasalu lan ora njaluk-njaluk lan ora njaluk-njaluk sapa koni wala yata'arradu lan ora ngaru-ngaru sapa koni wal mu'tarru wal mu'tarra lan wong kang njaluk-njaluk ayo wasaila tegese wong kang njaluk-njaluk awil muta'arridha utawa wong kang ngaru-ngaru kadzalika sakharnaha lakum kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono taskhir ay misla dzalika ay misli dzalika taskhiri tegese padane mengkono-mengkono naklukake ta naskhir merintai cara maknane Mbah Yaidah menguasai niku merintai ai sakharnaha tegese merintai sapa ingsun ing budena lakum maring sira kabeh piantan haro gambare yen to nyembelih sapa sira kabeh watar kabalan nunggangi sapa sira kabeh wa illa lam tutok wa illa lan namun ora sakharnaha lam tutok mongko ora den kebangkati apa budena mongko ora den kebangkati apa budena ya Allah ya Rabbi ya Karim la'allakum menawa sira kabeh iku tashkuruna padha syukur sapa sira kabeh padha nyukuri in'ami alaikum in'ami ing olehe paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh layyana lallaha luhumuha wa ladima wa yana taqwa minkum kadzalika sakharnaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin al-hajj ayat 37 layyana bakal ora bakar makarnani Allah yang Gusti Allah apa luhumuha pira-pira daging budena wala dima walan ora pira-pira getene budena aila yurfa'ani tegese ora den angkat karone ya Allah luhum lan dima ilaihi maring Allah walakin yanaluhu akan tetapi makarnani ing budena sapa apa luhum lan dima ya Allah ya Rabbi ya Karim ilaihi maring Allah walaki yanaluhu taqwa akan tetapi makanan ing Allah seapa at-taqwa sifat taqwa minkum saking sira kabeh ayurfa'u tegese ten angkat ilaihi maring dan angkat apa tegese dan angkat ilaihi maring Allah minkum saking sira kabeh apa al amalus sholihu amal as-sholihu kang bagus al khalisu kang murni lahu kedue Allah lahu krana Allah ma'al iman serta iman kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum kadzalika kelawan kaya mengkono taskhir sakharaha napa niki merintai ing ya Allah ya Rabbi ya Karim budena lakum maring sira kabeh tujuane litukabbiru darapun padha takbir sapa sira kabeh
Allah ing Gusti Allah alama ing atase barang hadakum kang wis nuduhake sapa Allah ing sira kabeh ay arsyadakum tegese nuduhake sapa Allah ing sira kabeh li ma'alimi dinihi maring pira-pira ya Allah tetengere agamane sahas tetengere agamane Allah wa manasiki hajihi lan pira-pira panggonan ngibadah haji umroh panggonan pira-pira panggonan ibadah hajine ya Allah ya Allah pira-pira panggonan ibadah hajine Allah haji ing Allah ngoten maksude wa basyiril muhsinin wa basyir lan bebungao sapa sira al muhsinina ing wong kang padha kae bagus ayil muwahhidina tegese wong kang padha ya Allah padha tauhid padha nyuwijiake sapa muhsinin pun sakmenten mawon. Niki pembahasan terakhir mengenai sya'airillah yang berupa al-budnah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wandore. Niki wau kula sinaone ya mek sawi tok dadi keterangane paling ya ringkes. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim sakmangke dimurati wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan aku jadikan unta-unta badanah untuk kalian semua sebagai daripada sya'airillah atau syiar-syiarnya agamanya Allah. Lakum fiha khair, bagi kalian semua di dalam unta badanah terdapat sebuah kebaikan. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawafah. Maka sebutlah nama Allah tatkala menyembelih unta badanah dalam keadaan berdiri. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tarra. Maka fa idza wajabat junubuha, maka apabila sudah terjatuh unta badanah tersebut, maka makanlah dari unta badanah tersebut jika kalian semua mau, dan berikanlah kepada orang yang qanaah dan orang yang mu'tar, orang yang meminta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan seperti inilah kami menaklukkan, merawat dan menaklukkan terhadap unta badanah untuk kalian semua. Allah Ta'ala taklukkan unta badanah untuk kita semua. La'allakum tashkurun. Mungkin saja kalian semua itu bisa bersyukur. Lumayan panjang niki ayat ya. Bon. Pertama niki wal budna jam'u badanatin wa ya al ibil. Al budna itu merupakan lafaz jamak dari mufrad yang berupa badanah. Ya. Yang mana badanah itu merupakan unta badanah. Ja'alnaha lakum min sya'airillah. Yang aku jadikan al-budna, unta tersebut itu sebagai syiar-syiarnya agamanya Allah, ay a'lami dinihi. Lah, pertama, pembahasannya di ayat Al-Qur'annya itu menggunakan al-budna. Al-budna itu secara muradnya adalah unta. Maka perlu dipertanyakan, sebenarnya yang bisa digunakan untuk sebagai hayawan rerupuh, hewan penghormatan untuk tanah haram, itu apakah khusus unta badanah ataukah memasukkan sapi atau bahkan yang namanya kambing? Maka ini para ulama berbeda pendapat. Menurut kalangan Syafi'iyah, mengambil daripada daunnya Allah Ta'ala wal budna, hanya unta badanah, berarti yang bisa dijadikan sebagai hadiyu, hewan rerupo, hewan penghormatan untuk tanah haram agar disembelih karena Allah, itu khusus dengan yang namanya unta.
Menurut satu pendapat seperti itu. Menurut pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan al-budna itu maksudnya adalah al-baqaru wal ibil, ya, al-baqaru wal ibil, unta dan juga sapi. Ini khilaf ya antara para ulama. Kalau kita mengikuti kalangan Imam Syafi'iyah mengambil daripada zahirnya Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai hadyu itu hanyalah al-budna atau unta-unta badanah. Lakum fiha khair, bagi kalian semua di dalam unta badanah itu terdapat sebuah kebaikan, yakni kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Naf'un fid dunya kama taqaddama wa ajrun fil ukhra. Bagi kalian semua di dalam unta badanah itu terdapat kebaikan, yakni kemanfaatan di dunia seperti kemanfaatan yang sudah disebutkan kemarin, dan pahala untuk di akhirat. Fadkurus mallahi alaiha ay inda nahriya sawafa ay qaimatan ala salasatin ma'ulatal yadi al yusra. Maka sebutkanlah nama-nama Allah tatkala menyembelih terhadap hewan badanah, unta badanah dalam keadaan berdiri, ay qaimatin ala salasin, atas 3 kakinya dalam keadaan kaki depan yang kiri itu ikat. Jadi sampean bisa lihat tutorial penyembelihan unta. Unta itu gede beda karo sapi. Sampeyan ndelok pas wayahe salat Idul Adha, mari salat Idul Adha mbelih sapi, wong-wong oleh njegal sapi wis padha kualahan. Maka tutorial menyembelih unta, sampeyan nanti lihatan sendiri. Itu unta tidak diturokne dhisik ngene ora enek. Mbelih unta dadak turokne dhisik miring ora iso. Unta hampir setara besarnya dengan yang namanya jerapah. Unta gulune juga panjang, tinggi, besar. Maka caranya orang Arab di dalam menyembelih itu yaitu berdiri di atas 3 kaki dan kaki depan bagian kiri itu dicancang ya. Contohnya kan kaki ini kan ini toh. Lagi dikenekne, nah dicancang ini. Jadi ini berdiri di atas 3 kakinya kecuali kaki bagian kiri yang depan. Terus belai tetap dalam keadaan berdiri, kemudian pisaunya ditusukkan ke lehernya yang bagian bawah. Jeres. Ada yang mungkin 3 kali, ada yang mungkin sampai beberapa kali. Tapi ladinge malah paling cilik sak mene ladinge. Tapi luwandep. Dadi ora kok ditebas ngene enggak. Ditusuk jeres 1 2 3. Itu tutorial menyembelih yang namanya unta badanah. Ya mbuh, kuwi wong-wong pengalaman Pak jagal ngono kuwi wis iso ngerti kira-kira apa iki jenenge hulkum marik dan juga pernafasan apa jenenge saluran pernafasan, saluran makan minum itu wis pedhot bisa jagal ahli dijoblos tok. Ya, niku carane nyembelih ngoten. Sampeyan nanti bisa lihat sendiri tutorial menyembelihnya. Kalau teng mriki disebutaken memang ini yang diajarkan di dalam Al-Qur'annya. Fadhkurusmallahi 'alaiha sawafah. Cara menyembelih unta itu ya dalam keadaan untanya berdiri. Yo getene yo ndelojor ngono anjene. Getene ndelojor, Pak. Dalam keadaan menyebutkan namanya Allah, yakni tatkala menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma inna hadza minka wa ilaika. Ada yang sebagian ditambahi fataqabbalhu. Bon, niku ngoten maksudnya. Fa idza wajabat junubuha. Nah, iki kan kelanjutane. Unta iku mang lek mari dalam
disembelih dalam keadaan berdiri, kemudian lehernya yang paling bawah itu sudah ditusuk-tusuk sampai terputus secara sempurna saluran nafas, saluran makan, saluran minum, maka faida wajabat junubuha. Maka tatkala unta itu sudah terjatuh lambungnya, selugur apa ambruk ono Pak pisan. Gara-gara wis mati. Faida wajabat junubuha ay saqatat ilal ardi ba'da nahri. Ini tatkala sebuah unta badana itu terjatuh ke bumi setelah disembelih, wa waktul akli minha, nah wis dibeleh juga sudah terjatuh di bumi, maka itu merupakan waktunya dimakan. Fakulu minha ay in syi'tum, maka makanlah kalian semua darinya jika kalian semua itu menghendaki. Tapi bolak-balik dielingno teng mriki boleh untuk dimakan kalau memang sifatnya itu sunnah. Napa? Kalau memang sifatnya itu sunnah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wala ya'kulu minal wajibati inda Syafi'i. Kalau menurutnya Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau dalam keadaan napa? Nazar gak iso. Hanya yang dalam keadaan sunnah saja, hewan-hewan terrubo yang sunnah, kemudian nopo jenenge hewan kurban yang sunnah itu boleh untuk dimakan. Wa'at imul qani'ah. Jadi ini wingi nggih sampun dibahas. Jadi ya dipangan kalau memang itu sunnah dan dia menghendaki insyitum. Kemudian yang kedua wa'at imul qani', dan berikanlah makan kepada orang yang qanaah. Ya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'i fa anta wa malikud dunya sawa'u. Nipun bolak-balik diaturaken nang syairane Gus Faiz nggih biasa sering nyampeaken. Qanaah niku alladzi yaqna'u bima yu'ta wa la yas'alu wa la yata'arradu. Yang namanya qanaah itu adalah orang yang bisa menganggap cukup terhadap apa yang diberikan kepadanya. Dia juga tidak minta-minta, dia juga tidak mengganggu terhadap yang lain. Itu namanya qanaah yora. Tadi telu ya, qanaah itu dia menganggap cukup terhadap pemberian. Yang kedua, dia tidak meminta-minta, dan yang nomor tiga tidak sampai mengganggu-ganggu. Ini yang namanya qanaah. Mulane sering diindikasikan hendaknya kita itu memiliki yang namanya sifat qanaah. Idza ma kunta dza qalbin qanu'i fa anta wa malikud dunya sawa. Jika kamu bisa memiliki hati yang qanaah, niscaya kamu dan malikud dunya atau rajanya dunia itu terasa sama. Gampangnya ngomong ngeten lho, orang itu merasa dirinya masih kurang mulia, masih kurang ini, kurang itu, gara-gara memang dia itu tidak qanaah. Tapi kalau seseorang itu merasa cukup, sampun, dia merasa bahwa dia itu sudah setara dengan yang namanya malikud dunya atau raja dunia. Mulane Kanjeng Nabi niku kan dawuhaken, ya Allah teng salah setunggalipun makalah dingendikaaken man asbaha mu'afan fi sirbihi aminan fi sirbihi, man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama huyizat dunya bihadzafiriha. Catatan. Man asbaha mu'afan fi badanihi, barang siapa yang masuk pagi dalam keadaan dia itu memiliki badan yang sehat. Masuk pagi dalam keadaan badannya sehat. Man asbaha mu'afan fi badanihi. Isu ini kamu sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, aminan fi sirbihi. Kamu hidup di kampung kamu, di kota kamu, di negara kamu dalam keadaan aman.
tidak perang seperti di Palestina ataupun yang lainnya. Aman, sentosa, damai. Wa indahu qutu yaumihi. Dia sudah punya persiapan makanan untuk harinya. Satu hari itu tok loh ya dawuh Kanjeng Nabi. Wa indahu qutu yaumihi. Dia sudah punya makanan untuk hari itu. Faka'annama huyizat lahu dunya bihadafiriya. Seolah-olah dia itu memiliki dunia dan seisinya. Ini kita, bagaimana caranya kita itu bisa mengsederhanakan pola pikir hidup bahagia itu bagaimana sih? Hidup bahagia itu ya 3 itu, Pak. Awak sehat, ya, hidup di kota dan juga negara yang damai. Yang nomor 3, untuk hari itu dia sudah bisa makan. Iku wis jenenge nikmat dunya. Tinggalan rokokan, tinggalan ngopi, enak. Sing garai mumet kan awak dhewe nuruti gengsi, nuruti kepinginan. Nang omahe wis ana enek lek mangan ayam ambek endok ngono enek. Tapi kepingine kaya wong-wong, mangane kudu sushi, sopo ae panganan-panganan opo ae kudu lobster. Lah kuwi lek sing garai seseorang itu tidak bisa menikmati hidupnya. Jadi pola pikir yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, hidup bahagia itu mudah. Pokoknya ya telu ini. Man asbaha mu'afan fi badanihi, masuk pagi dalam keadaan nabo, badannya sehat, aminan fi sirbihi, hidup di kota ataupun kampung yang aman sentosa, dan wa indahu qutu yaumihi, dia punya uang yang cukup atau bahkan makanan yang cukup untuk hari itu. Faka'annama huyizat lahu dunya bihadzafiriha. Delon dhewe nanti searching sendiri bahasa Arabnya itu. Kon ini yang pertama. Dan qani itu orang yang merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Itu namanya al-qani atau orang yang qanaah. Tidak melihat terhadap apa yang ada pada tangannya para manusia. Seperti yang diingatkan tentang hadisipun, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Yuhibbakan nas. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Jadilah kamu merupakan orang yang zuhud di dalam dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan cukupkanlah diri kamu, artinya gak usah kamu itu berharap terhadap apa yang dimiliki oleh para manusia. Niscaya kamu akan disenangi oleh manusia. Wong gak disenangi gara-gara seseorang lain itu menginginkan apa yang ada pada orang lain. Malah kalau ada orang bertanya, bagaimana caranya kita itu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh seluruh para manusia? Cuma 2. Izhad bima fi dunya yuhibbakallah, kamu zuhud di dalam dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan juga kamu benci terhadap apa yang ada pada tangannya manusia, artinya tidak berharap terhadap tangannya yang dimiliki oleh tangannya para manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh para manusia. Makna diceritakan para sahabat Kanjeng Nabi sing niku padha melarat-melarat. Gampangane ngomong ceritane biyen niku ceritane Ashabus Suffah. Ya, orang-orang yang mondok di emperannya masjid. Tengah akan Allah Ta'ala dawuh yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Orang yang qanaah, orang qanaah itu enggak harus ada, tapi sekalipun agak minus kalau dia qanaah, maka yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang bodoh akan menyangka bahwa dia itu merupakan orang-orang yang kaya.
Minat ta'affuf, gara-gara dia bisa menjaga diri dari meminta-minta. Apa? Gara-gara dia bisa menjaga diri dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Kamu bisa melihat mereka dengan satu tanda berupa mereka itu tidak pernah meminta-minta terhadap para manusia dengan berminta-minta yang sifatnya itu sampai ilhaf. Ilhaf ini cara njaluk ini ku nemen juwet-juwet. Mulane oleh dawuh Al-Imam Asy-Syafi'i beliau dawuh amuttu matami'i fa arahtu nafsi fa innan nafsa ma tama'at tahunu. Amuttu matami'i, aku bunuh, aku matikan rasa-rasa tomak yang ada di dalam hatiku. Fa arahtu nafsi, maka aku bisa membuat hatiku ini menjadi terasa rehat. Fa innan nafsa ma tama'at tahunu, karena hawa nafsu ini selagi punya rasa tomak niscaya dia akan menjadi hina. Aku tomak ngono ya, semisal wah iki penak iki kok cara nang omane Bagas ngono kira-kira kok disuguhi mangan, iki jenenge tomak. Jangan sampai kita tomak terhadap apa yang ada di tangannya para manusia. Wa ahyaitul qanu'a wa kana maitah fa fi ihyaihi irdi masunu. Dan aku hidupkan sifat qanaah yang mana dulunya sifat qanaah ini mati di dalam hatiku. Maka fa fi ihyaihi irdi masunu. Dengan aku menghidupkan sifat qanaah, maka harga diriku menjadi terjaga. Idza tama'un yahulu biqalbi syahsin alathu mahanatun wa alahuhunu. Tatkala rasa tamak itu sudah menempat di dalam hatinya seorang manusia, niscaya seorang manusia itu akan diinjak, akan ditindas, akan diinjak oleh sebuah kehinaan. Wong lek tamak alamat ini hina. Wong lek tomak itu alamat dia hina. Tomak nang pemerintah agar dia diberi jabatan, tomak ke anu karena agar dikasih uang, tomak ke itu agar dikasih makan. Alamat dia hina. Pun itu mbahas sing jenenge qanaah. Pun kita lanjutkan lagi wal mu'tarra aissaila awil muta'arrid, orang yang minta-minta atau orang yang mengganggu, tarid. Tinggal dikatakan tentang salah setengah hadis, orang itu hukumnya meminta-minta kalau memang dalam kondisi dia membutuhkan. Meminta-minta itu boleh. Ono wong nang dalan-dalan lho Pak, biasanya meminta-minta. Kalau dalam kondisi dia itu memang membutuhkan, maka itu boleh. Lalu kalau sampai yang namanya meminta-minta itu dijadikan sebagai profesi, bahasanya ngoten, wah itu bahaya. Itu tidak boleh. Lek teng mriki dikaaken Iyalah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng hadise mangke coba tak batasaken malih. Teng riku dikaaken barang siapa yang fataha baba mas'alatin faqad fatahalahu sab'ina baba faqrin. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti coba kita cek lagi. Barang siapa yang suka untuk meminta-minta, maka sama halnya dia itu membuka pintu lebar-lebar, membuka pintu kemiskinan lebar-lebar bagi dirinya sendiri. Yes ya. Jadi balik mana? Jadi aja sampai ada yang namanya profesi meminta-minta. Kalau memang dalam kondisi butuh, misal kita itu dalam perjalanan,
kita benar-benar habis kehabisan uang, kita butuh uang untuk pulang, benar-benar nggak punya, maka kalau seperti itu hukum meminta-minta boleh. Tapi kalau dalam keadaan punya, bagaimana awak di zaman saiki Pak, gayane ngemis, profesi ini ngemis, tapi mulai gawe nmax, mulai gawe mobil, wakeh terbukti dengan video itu. Iku jenenge hukumnya secara hukum fikihnya itu hukumnya haram uang yang dia terima itu. Yes ya, jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Sigo wis dawa kok pembahasannya. Mejing insyaallah kita bahas lagi, insyaallah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kadzalika ay misla dzalika taskhir, dan seperti itulah sakharnaha lakum kami menaklukkan onta-onta badanah untuk kalian semua bi antan har yantan haro wa tarkaba wa illa lam tutok, dengan gambaran Allah Ta'ala itu menaklukkan onta-onta badanah untuk kita semua sehingga kita itu bisa untuk menyembelih onta dan menaikinya wa illa lam tutok, karena andaikan Allah Ta'ala itu tidak menaklukkan yang namanya hewan onta untuk kita, niscaya kita tidak akan bisa menyembelih ataupun menaikinya. Pun la'allakum tashkurun ay in'ami alaikum, ya, agar kalian semua itu bisa mensyukuri yakni nikmat-nikmat yang telah aku berikan atas kalian semua. Pun niki insyaallah menjeng di baleni malih kedik yang belum tersentuh, poin-poin yang belum tersentuh. Pun la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbiru ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj ayat 37. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Ya Allah. Salat duha dhewe rek.